Halo pemirsa, kali ini kita lanjutkan lagi penelusuran kita tentang jalur kereta api antara Purwokerto sampai Wonosobo. Beberapa waktu yang lalu saya pernah menelusuri yang di wilayah Lampok Banjarnegara dan di Wirasaba Purbalingga. Kali ini saya akan menelusuri yang di kota Banjarnegara pemirsa. Nanti kita dari Banjarnegara menuju ke arah Wonosobo. Kita mulai saja dari bekas stasiun Banjarnegara pemirsa. Arahnya ada di sebelah timur alun-alun Banjarnegara, ke arah timur. Atau untuk mudahnya bisa dilihat aja di Google Maps pemirsa, langsung ketemu di situ bekas stasiun Banjarnegara, tepatnya di Jalan Bambang Sugeng pemirsa. Seperti inilah penampakan stasiun Banjarnegara. Ada di sebelah kiri Jalan Bambang Sugeng yang ternyata jalannya adalah searah pemirsa. Kondisi stasiunnya masih nampak utuh, masih kelihatan kokoh, bagus. Hanya sekarang sebagai tempat toko material bahan bangunan, diantaranya toko genteng dan batu bata gitu ya. Tulisan Banjarnegara juga masih terlihat jelas, masih utuh. Kusen-kusennya juga masih kelihatan cukup kuat, atapnya juga. Stasiun ini mulai tidak digunakan yaitu tahun 1978 pemirsa. Jalur kereta api Purwokerto Wonosobo itu milik perusahaan swasta Belanda yang bernama Srayudel Stoomtram Maskapai pemirsa, atau disingkat SDS, yang dulu digunakan untuk mengangkut hasil bumi dari Wonosobo, Banjarnegara ke arah Purwokerto sampai dengan Maos. Kita ke belakang stasiun ini pemirsa, kita lihat emplasemennya, tempat kereta api berhenti. Posisinya ada di sini. Kelihatan di sini sudah ditumbuhi rumput pemirsa. Bekas-bekas relnya kelihatannya juga yang di sini sudah nggak kelihatan, mungkin tertimbun, mungkin dicabut ya, tapi saya yakin cuma tertimbun pemirsa. Biasanya kalau yang ke arah Wonosobo atau ke arah Banjarnegara itu masih utuh relnya biasanya. Dari bekas stasiun Banjarnegara kita berpindah ke arah baratnya pemirsa, kira-kira 100 meter. Di situ ada gudang stasiun. Kondisinya juga masih cukup bagus pemirsa. Masih kokoh, kelihatan utuh.
Terus kita berpindah ke belakangnya, ke emplasemennya dari gudang ini pemirsa. Di bagian belakang ada gerbong ketel minyak kelihatannya ini, yang sengaja ditinggal atau ketinggalan di sini. Kondisi gerbongnya sudah sangat tua, sudah berkarat, tapi bentuknya masih kelihatan pemirsa. Luar biasa pemirsa, peninggalan zaman dahulu kereta api di wilayah Banjarnegara ini masih banyak sekali, masih utuh. Jejak-jejaknya masih sangat jelas. Seperti itu kondisi stasiun Banjarnegara dan gudang stasiun Banjarnegara yang nampak masih sangat luar biasa, masih utuh dan kokoh. Kita lanjutkan perjalanan kita pemirsa ke arah timur, ke arah underpass yang ada di timur kota Banjarnegara. Ya, inilah pemirsa penampakan underpass ketika kita menuju ke arah timur kota, arah Wonosobo. Ada bekas jembatan kereta api yang melintas di atas jalan raya yang tertuliskan iklan KB itu ya. Kalau kita cermati di atasnya ada rel kereta api. Kondisinya meskipun sudah tua tapi kelihatan bekas-bekasnya masih membentuk ya sebuah jembatan kereta api. Kemudian di arah timurnya ada sebuah jembatan juga nyambung. Jadi underpass ini nyambung ke jembatan yang cukup tinggi karena dia melewati lembah dan sungai ya. Penopang jembatannya atau abutmennya yang sebelah tepi juga masih kelihatan kokoh. Sekarang digunakan untuk lewat jalan kampung pemirsa. Bangunannya khas bangunan Belanda dengan turap dari batu kali ataupun dari batu bata. Biasanya kalau tipe-tipe bangunan Belanda itu tanpa penulangan pemirsa. Dia dari rekatan-rekatan susunan batu dan bata ya yang dikombinasikan sehingga saling merekat, biasanya seperti itu. Ini peninggalan yang sangat luar biasa pemirsa. Kesan antiknya sangat terasa sekali di sini. Kesan kunonya ya. Karena bangunan ini tinggi menjulang, kokoh. Arsiteknya juga gaya Eropa banget ya. Warisan atau cagar budaya yang seharusnya kita lestarikan sebenarnya ya. Semoga tidak ada
pembangunan apapun yang merusak cagar-cagar budaya seperti ini pemirsa. Kalau saya perhatikan bekas-bekas sejarah atau jalur kereta api dari arah Banjarnegara ke Wonosobo itu bekasnya masih terasa sekali pemirsa. Bekas-bekas jembatannya masih banyak sekali ditemukan sampai Wonosobo. Dari Banjarnegara sampai Wonosobo itu bekas-bekasnya masih banyak sekali. Kalau kita lihat ada beberapa underpass itu ya, atau overpass yang menyilang jalan raya, ada 3 atau 4 gitu ya, sampai kota Wonosobo. Hal ini berbeda dengan yang dari Banjarnegara ke arah Sokaraja ya. Kalau kita lihat jembatan-jembatan di pinggir jalan itu nyaris tidak ada pemirsa, padahal itu melalui banyak sungai kecil itu. Kalau kita perhatikan banyak sekali jembatan yang sudah dilepas ya. Yang masih tampak utuh, yang berdiri kokoh ya, yang melewati Sungai Serayu dan Sungai Kelawing itu pun karena dialihfungsikan menjadi jembatan penyeberangan ya. Jadi untuk nyebrang motor dan jalan kaki di situ. Jadi masih sangat utuh. Tapi kalau yang di antara Banjarnegara sampai Kelampok itu, kalau yang di pinggir jalan itu saya perhatikan nyaris tidak ada bekas jembatannya. Kalau bekas relnya ada beberapa ya, yang di depan SMK atau SMA 1 Bawang itu, kemudian di depan SMP Purwanegara itu juga ada, di Pasar Mandiraja juga ada. Tapi kalau yang uji jembatan di situ sepertinya kalau saya lihat sudah banyak yang dilepas. Kita lanjutkan penelusuran kita pemirsa. Kita ikuti jalan ini terus ke timur. Di sini bekas rel bed kereta api ini ada beberapa yang relnya masih sangat jelas, dan sekarang jalan ini menjadi jalan perkampungan. Ini kita terus nanti sampai di depan SMP Negeri 2 Banjarnegara. Relnya masih kelihatan banget di depan SMP Negeri 2 Banjarnegara. Oke, mungkin sementara sampai di sini dulu pemirsa. Untuk berikutnya nanti akan saya letakkan di video berikutnya, karena ini durasinya sudah cukup panjang, sudah 15 menitan. Nanti jadi terasa membosankan. Peninggalan-peninggalan yang lainnya akan saya buat video selanjutnya pada video saya yang lain. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalam.